Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari terkasih umat paroki Stigalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada hari Selasa tanggal 21 September yang merupakan pesta Santo Matius hari ini diambil dari Injil Suci Santo Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Ikutilah aku. Kita tahu, mungkin juga mengenal, Matius dikenal khalayak rame sebagai pegawai pemungut cukai. Sesuai dengan tuntutan profesinya, memang ia harus mempunyai watak dan yang terlatih untuk teliti, detil, rapi, dan dapat dipercaya, terutama mengelola barang atau keuangan. Matius sendiri dianggap musuh rakyat karena dengan memungut uang rakyat, yaitu bangsanya sendiri, berarti mendukung si penjajah Romawi. Ia tentu telah kebal dengan segala kritik dan hujat yang diterimanya. Yang penting baginya mempunyai gaji besar dan banyak keuntungan yang dapat diambilnya. Matius dimusuhi rakyat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus malah memilih Matius menjadi muridnya untuk mengikutinya. Yesus rupanya lebih melihat hati seseorang. Mungkin Yesus juga melihat bagaimana pergumulan hati si Matius. Dan kalau kita membaca kitab suci hari ini, seolah dia ditangkap oleh Yesus. Dia dipanggil dan segera beranjak pergi mengikuti dia. Yesus pun kemudian dijamu dan makan di rumah Matius. Nah, dalam perbincangan inilah kita tahu makna dari sabda Yesus ketika di rumah Matius, bahwa orang berdosa itu sama dengan orang yang sedang sakit. Jadi orang yang berdosa itu sama dengan orang yang sedang sakit. Dan dikatakan pula menandaskan Yesus, belas kasih jauh lebih berharga daripada aneka persembahan-persembahan. Ketika Matius disebut juga sebagai orang sakit atau orang berdosa adalah orang sakit, maka sebenarnya Yesuslah tabibnya atau dokternya yang siap untuk menyembuhkannya. Dan apa obatnya? Cinta ilahi adalah obatnya. Watak Matius tampak memang dalam Injilnya kalau kita lihat. Injilnya lebih sistematis daripada Injil yang lain, teratur, lebih lengkap, dan ada ketegasan warna etikanya. Kendati Injilnya terarah pada bangsa Yahudi, namun karena bangsa ini menolak, maka justrulah lahir istilahnya Israel baru. Israel yang tidak menurut daging atau suku bangsa, tetapi berdasar iman akan Kristus dan bersifat umum atau Katolik. Seperti arti Israel, yaitu berarti pergumulan dengan Allah, demikian ada pergumulan baru dalam mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus. Ini nampak dalam Via Dolorosa atau jalan salib, dan bagaimana nanti sebelum Yesus wafat, ya, dan kemudian wafat
Dan disitulah kita lebih paham berkenaan dengan pergumulan hidup beriman bersama Allah. Dan dari Injil yang ditulisnya, kita mengenal Yesus sebagai Al-Masih, penggenapan janji Allah dalam perjanjian lama. Dan dalam relasi Matius dengan Yesus, kita dapat mengetahui bahwa Yesus lebih melihat hati, bukan profesi. Dan bagaimana mesti mencintai musuh agar menjadi sahabat. Maka Tuhan Yesus sebenarnya dapat mengubah siapapun dari kita yang jahat, asal mau membuka hati dan bertobat, menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti jejaknya, maka akan beroleh keselamatan, damai, dan kasih. Saudara sekalian, semoga renungan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dan teladan Santo Matius dapat menjadi contoh untuk kehidupan sehari-hari, untuk mau datang kepada Yesus. Amin.